Pada zaman dinasti Jin di Tiongkok kuno, hiduplah seorang gadis bernama Zhu Yingtai. Ia adalah anak perempuan dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Berbeda dari gadis seusianya yang diajarkan menjahit dan memainkan alat musik, Zhu Yingtai ingin lebih. Ia haus akan ilmu pengetahuan, ingin belajar dan membaca buku seperti laki-laki. Namun pada masa itu perempuan dilarang belajar di sekolah. Maka dengan tekad dan keberanian, Yingtai menyamar sebagai seorang laki-laki dan memohon izin pada ayahnya untuk belajar ke kota Hangzhou. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Liang Shanbo, seorang pemuda miskin, sederhana namun berhati mulia dan cerdas. Sejak pertama bertemu ada getaran aneh di hati Yingtai. Mereka menjadi teman sekelas, duduk bersebelahan, belajar bersama, tertawa dan berbagi impian. 3 tahun mereka bersama. 3 tahun Zhu Yingtai harus menyembunyikan jati dirinya sebagai perempuan. Dalam diam ia jatuh cinta pada Liang Shanbo, tapi ia tahu ia tak bisa mengungkapkan siapa dirinya. Ia hanya bisa memberi isyarat, tanda-tanda kecil yang berharap bisa dimengerti Shanbo. Hingga hari perpisahan tiba. Zhu Yingtai harus pulang karena dipanggil keluarganya. Di jalan menuju rumah, ia berkata pada Shanbo, "Jika suatu hari kau punya waktu, datanglah ke rumahku. Aku akan kenalkan kau pada adik perempuanku. Aku yakin kalian akan cocok." Liang Shanbo hanya tersenyum polos, tak paham bahwa adik perempuan itu adalah Yingtai sendiri. Ia tidak tahu bahwa sahabat laki-lakinya selama ini adalah seorang gadis yang mencintainya dalam diam. Beberapa waktu setelah kepulangannya orang tua, Zhu Yingtai menjodohkannya dengan seorang pria kaya raya bernama Ma Wenchai. Ia menolak, ia menangis, ia berlutut, tapi semua sia-sia. Dalam dunia patriarki saat itu, seorang anak perempuan tidak punya kuasa menolak perjodohan keluarga. Di sisi lain, Liang Shanbo akhirnya menyadari siapa sebenarnya sahabatnya. Dengan hati berdebar, ia datang ke rumah Zhu Yingtai. Namun segalanya sudah terlambat. Perjodohan telah ditentukan. Hati Zhu Yingtai seperti diremukkan. Ia hanya bisa berdiri di balik pintu, menangis dalam diam, menyaksikan laki-laki yang dicintainya pergi. Liang Shanbo patah hati, ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan dan kehampaan. Tubuhnya melemah, jiwanya hancur. Dalam sakit yang panjang dan tanpa harapan, Liang Shanbo meninggal dunia dengan nama Zhu Yingtai sebagai doa terakhir di bibirnya. Zhu Yingtai mendengar kabar kematian Shanbo, ia histeris. Ia berteriak memohon pada langit, Mengapa kau ambil dia dariku saat aku tak bisa bersamanya?" Tapi semua sudah terlambat. Dunia telah memisahkan mereka. Beberapa minggu kemudian hari pernikahan Zhu Yingtai pun tiba. Dengan jubah pengantin merah, kereta kuda, musik dan arak-arakan meriah, rombongan pengantin berjalan menuju rumah Ma Wenchai. Namun ketika rombongan melewati makam Liang Shanbo, Zhu Yingtai meminta berhenti. Ia turun dari kereta, gaun pengantin masih membalut tubuhnya. Ia berjalan pelan ke arah makam Shanbo, langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti duri menusuk dada. Di depan pusara kekasih hatinya ia berlutut. Ia menangis, air matanya tak terbendung. Ia berkata lirih, "Shanbo, jika kita tak bisa bersama di dunia ini, maka biarkan tanah menyatukan kita dalam kematian. Aku lebih memilih mati bersamamu daripada hidup dengan orang lain yang tidak aku cintai." Langit tiba-tiba gelap, angin bertiup kencang, petir menyambar. Tanah di makam Liang Shanbo retak. Batu nisan itu terbelah dua, seolah bumi merestui cinta yang tidak direstui manusia. Zhu Yingtai berdiri. Ia melepaskan hiasan kepala pengantin. Ia membuka mahkota emas dan kain sutranya. Lalu dengan satu teriakan, ia melompat ke dalam liang makam itu. Tanah pun kembali menutup. Petir menyambar sekali lagi. Hujan turun deras. Semua yang melihat hanya bisa menangis, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian dari atas makam itu, terbang 2 ekor kupu-kupu, indah dan bersinar. Mereka menari di angkasa, berputar bersama, lalu melesat ke langit luas. Orang-orang percaya roh Zhu Yingtai dan Liang Shanbo telah bersatu, menjadi kupu-kupu yang takkan pernah terpisahkan. Cinta mereka tak bisa dipisahkan oleh status, kekuasaan, ataupun kematian. Dan begitulah akhir dari cinta sejati 2 jiwa, yang bahkan kematian pun tak sanggup memisahkan. Mereka tidak pernah menikah di dunia, tapi di alam abadi mereka bersatu selamanya. Cinta sejati tidak selalu mendapat restu, tidak selalu berakhir bahagia, tapi cinta sejati akan selalu abadi.